يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya berdasarkan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala atas ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala dengan takut kepada dari siksa Allah Subhanahu wa taala yang begitu dahsyat. Dan juga berhati-hatilah jamaah sekalian dari pembatal-pembatal amalan kita. Kita berupaya memperbanyak amalan, kita berupaya untuk mengikhlaskan, memurnikan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, serta berhati-hati dari pembatal-pembatal yang menggugurkan amal-amal kita. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi, ibunda kita Aisyah bertanya kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu ayat di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu 60, yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah, yaitu orang-orang yang mendatangkan apa-apa yang telah mereka datangkan, mereka telah mengamalkan apa-apa yang telah mereka amalkan, banyak amalannya. Wa qulubuhum wajilah, sedangkan hati-hati mereka diliputi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalannya, tetapi amalannya tidak menjadikan dia percaya diri, tidak berbangga, malah semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunda kita Aisyah bertanya, humul ladzina yashrabunal khamra, apakah mereka itu adalah orang yang suka minum minuman keras, minum khamar, sehingga merasa berdosa dengan dosanya suka minum khamar itu, kemudian dari sodakohnya, dari amalannya mereka takut dengan dosanya tersebut, apakah diterima atau tidak. Wa yasrikun, apakah mereka yang suka mencuri karena merasa berdosa dengan suka mencuri, korupsi,
mengambil hak orang lain, mengambil hak fakir, miskin dan sebagainya. Sehingga dengan merasa berdosanya itu, dari amal-amalan yang dilakukan itu selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jawab baginda kita sallallahu alaihi wasallam, la ya bintas Siddiq, bukan itu wahai putri As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumun, akan tetapi mereka adalah orang yang ahli saum. Bukan hanya saum Ramadan, tetapi saum-saum yang lainnya. Ayyamul bid, 3 hari, 14, 15, 16, 13, 14, 15 dalam setiap bulannya. Senin, Kamis, bahkan saum Daud dan saum-saum sunnah yang lain. Wa yusallun, dan mereka ahli salat, bukan berbicara tentang salat fardu, tetapi salat-salat yang lainnya, salat duha, salat tahajud, dan salat sunnah yang lainnya. Wa yatasaddaqun, dan mereka adalah ahli sedekah, bukan zakat yang wajib, tetapi ahli sedekah, infak dan sedekah. Dengan banyak amalnya tersebut, wahum yakhafuna alla yuqbala minhum, tetapi mereka takut Allah tidak menerima dari mereka. Ulaika alladziina yusari'una bil khairat, bahkan mereka adalah orang-orang yang sangat bersegera, bersemangat dalam melakukan segala amal-amal kebaikan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga generasi-generasi yang mengikutinya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik dari kalangan orang yang saleh. Mereka itu selalu bersemangat di dalam melakukan amal-amal saleh, namun mereka selalu diliputi rasa takut kalau amal-amal mereka gugur, kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena saking dalamnya keilmuan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, saking dalamnya makrifat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, saking kuatnya keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menganggap bahwasanya diterimanya suatu amal adalah suatu hal yang sangat berharga dibandingkan segala apapun. Sehingga Abu Darda mengatakan, la an a'lama anna Allah taqabbala minni rak'ataini, sungguh bila aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima dariku 2 rakaat saja. 2 rakaat mungkin adalah bapak-bapak biasa sebelum masuk menyimak khutbah ini melaksanakan minimalnya 2 rakaat. Ahabu ilayya minad dunya wa ma fiha, ini lebih aku cintai dibandingkan apa-apa yang ada di dunia ini dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu berharganya diterimanya suatu amal dari mereka. Karena mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 27, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, hanyalah Allah akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menerima dari amal ibadah kita 2 rakaat saja, atau 1 dirham dari sedekah, 1 rupiah dari sedekah kita, atau amalan apa saja, maka ketika itu kita termasuk dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja sampai di sana, bahkan di antara mereka tidak berbangga atas dirinya, tidak menganggap suci atas dirinya, tetapi mereka mencurigai dirinya, bahkan mereka itu mencurigai dirinya kalau mereka itu termasuk dari kalangan orang munafik. Berkata Abdullah bin Abi Mulaikah, kata beliau, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendapatkan 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna nifaqa ala nafsihi, setiap mereka itu takut kalau ada kenifakan, kemunafikan bercokol di hati-hati mereka. Dan 30 para sahabat itu bukan sahabat yang sembarangan, tetapi adalah sahabat-sahabat yang mulia, sahabat yang afdal, dan diantaranya adalah sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bertanya kepada Abu Darda, apakah aku ini
bertanya kepada Hudzaifah, apakah namaku tercantum di dalam catatan orang munafik yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal posisi beliau adalah orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling utama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan adalah mertuanya sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi khawatir kalau dia termasuk dari catatan orang-orang yang munafik. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah keadaan mereka. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berhati-hati terhadap pembatal amalan itu. Pembatal amalan itu banyak sekali. Ada suatu yang membatalkan seluruh dari amal kita. Ada juga yang membatalkan amal tertentu yang dihinggapi dengan suatu perbuatan. Yang pertama adalah pembatal amalan, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah akan menggugurkan seluruh amal kita. Menggugurkan salat kita, menggugurkan saum kita, sedekah kita, haji dan umrah kita dan seluruhnya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Wa laqad uhiya ilaika." Sungguh aku telah diwahyukan kepadamu, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu, la in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik kepada Allah, la yahbatanna amaluka, pasti amal-amalmu itu gugur, wala takunanna minal khasirin, dan kau pasti termasuk orang-orang yang rugi. Rugi telah mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya, hartanya untuk melakukan suatu amal ibadah, tetapi di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan debu-debu berterbangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin," dan kami sodorkan kepada mereka yang mereka amalkan dari berbagai amalan, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan itu semuanya debu-debu yang berterbangan. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beribadah juga kepada yang lainnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga meminta kepada yang lainnya. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi takut juga kepada yang lainnya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga berharap kepada yang lainnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga tawakal kepada yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita ilmui tentang syirik ini yang tidak bisa dibahas dalam satu pertemuan. Yang kedua, pembatal amalannya ini riya. Riya ini terbagi menjadi dua macam. Ada riya yang itu menggugurkan seluruh amalan, ada riya yang menggugurkan amalan yang diriainya saja. Yang membatalkan suatu amal, seluruh amalan adalah tatkala seseorang itu memaksudkan dengan amalnya tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengharapkan yang lainnya. Apakah itu adalah duniawi, apakah itu jabatan atau ujian, maka itu membatalkan seluruh amalan. Dan itu adalah bukan syirik asghar, tetapi syirik akbar yang membatalkan seluruh amalan. Dan itu dinamai oleh para ulama dengan syirkun niyah wal iradah wal qasad. Syirik niat, iradah, keinginan dan maksud. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kesenangannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan berikan dari amal-amal mereka. Wa hum fil fahum fiha la yunqasun, dan mereka tidak akan rugi sama sekali. Allah akan memberikan apa yang menjadi tujuan mereka, tetapi di akhirat adalah ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah, di akhirat tidak mendapatkan apa-apa illa nar, kecuali neraka. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua adalah mengamalkan suatu amalan yang memaksudkan ridha Allah, wajah Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengahnya masuk kepadanya riya. Maka ini yang dimaksud dengan syirkul asghar. Dan ini adalah sesuatu yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takuti kepada umatnya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takuti atas kalian adalah syirkul asghar. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah
al-mannu wal adha. Penggugur amalan itu adalah al-mannu wal adha, yakni mengungkit-ungkit suatu amalan, wal adha atau dia beramal tetapi menyakiti dengan amal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian atau amal-amal kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, aku telah melakukan ini, aku telah melakukan itu, wal adha, dan juga menyakiti. Bila seseorang telah beramal kepada suatu lembaga, suatu masjid, atau kepada seorang tertentu tetapi tidak mendapatkan penghargaan atau balasan, kemudian dia mengungkitnya atau memberikan suatu hadiah atau sedekah tetapi disertai kata-kata yang menyakitkan, sikapnya, kata-katanya, wajahnya dan sebagainya, sehingga orang yang menerimanya itu sakit hati. Kalaulah tidak perlu, aku tidak akan menerimanya, tetapi sangat perlu, maka jauhilah dari seperti itu. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah meninggalkan waktu salat asar. Meninggalkan waktu salat asar adalah membatalkan amalan. Salat asar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-salatul wusta, salat yang tengah-tengah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hafidhu 'alas salawati," jagalah salat-salat, wassalawatil wusta, dan salat al-wusta, yakni salat asar. Salat asar, salat yang dilakukan di waktu sore hari, kebanyakan orang lalai dengannya karena itu adalah waktu di mana pulang ke kantor atau waktu masih tanggung dalam bekerja dan sebagainya, kemudian dia lupa atau meninggalkannya dengan sengaja, maka itu adalah membatalkan amalan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pembatal amalan yang terakhir, yang kelima pada kesempatan kali ini, yaitu at-ta'ali 'ala Allah. Melakukan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, memponis orang tersebut, orang yang dituju, bahwasanya dia itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersumpah atas nama Allah terhadap orang tertentu bahwa dia tidak akan masuk surga atau dia akan masuk neraka, memponis, mendahului Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya dengan at-ta'ali 'ala Allah. Sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada dua orang laki-laki, kana fi bani Israil mutahabbaina, di zaman Bani Israel yang kedua-duanya sangat saling mencintai. Ahaduhuma mujtahidun fil ibadah, salah satunya adalah orang yang sungguh-sungguh rajin ibadah, wal akhar ka'annahu yaqulu mudhib, dan yang keduanya adalah pendosa. Maka mulailah yang ahli ibadah mengatakan ketika dia melakukan dosa, temannya itu, aksir amma anta fihi, tinggalkanlah dari apa yang kau lakukan itu. Maka yang berdosa, yang suka melakukan dosa dan maksiat itu mengatakan, khalini wa rabbi, biarkanlah aku, ini adalah urusanku dengan Robku. Hingga pada suatu hari, dan setiap kali dikatakan demikian, hingga pada suatu hari seorang ahli ibadah mendapatkan temannya tersebut melakukan suatu dosa yang ista'dhamahu, dianggap besar sekali. Kemudian biasa mengatakan aksir, tinggalkanlah. Dan biasa juga seorang pendosa tersebut mengatakan khalini wa rabbi, biarkanlah aku, ini adalah urusan aku dengan Robku. Abu Isa alaina raqiban, apakah kau diutus untuk menjadi memata-matai ke aku ini? Maka saking kesal dan marahnya, seorang ahli ibadah itu mengatakan, wallahi la yaghfirullaha laka abadan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. Wala yudhilukallahul jannata abadan, dan
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memasukkanmu ke surga abadan selama-lamanya. Kemudian di dalam hadis dikatakan faba'asallahu ilaihima malakan faqabada arwahuma fajtama'a indahu. Kemudian Allah mengutus malaikat dan mencabut nyawa kedua-duanya, lalu mengumpulkannya di sisinya. Dihadapkanlah dua ruh tersebut. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada orang yang pendosa, udkhulil jannata bi rahmati, masuklah ke surga dengan rahmatku, karena surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata kepada yang lain, yakni ahli ibadah, atas tatayu an tahdur ala ibadi min rahmati, apakah kau mampu untuk menghalangiku dari rahmatku? Maka ahli ibadah mengatakan, la ya Rabbi, tidak wahai Rabbku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idhabu bihi ilan nar, pergilah dengannya ke neraka. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Abu Hurairah mengatakan tentang hadis ini, walladzi nafsi biyadihi, dengan demi zat yang diriku di tangannya, la takallamu bi kalimatin, sungguh ahli ibadah itu telah mengatakan suatu kalimat, au baqat dunyahu wa akhiratahu, yang itu menyengsarakan dunia dan akhiratnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang barusan yang dibacakan tadi bukan berarti bahwasanya mengangkat orang-orang ahli maksiat atau merendahkan ahli ibadah. Tetapi apa? Tetapi dalam hal ini yang digarisbawahi bahwasanya seseorang itu tidak boleh memvonis kepada orang. Mendakwahi adalah merupakan kewajiban, mengajak adalah kewajiban, tetapi tidak boleh memvonis. Karena sesungguhnya orang yang ahli maksiat, dia mempunyai masa depan, dan orang-orang yang sudah hijrah juga mempunyai masa lalu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.